Meminjam kekuatan bintang menghancurkan dunia. Ternyata orang buta. Istana Rasi menurunkan perintah untuk membunuh keluarga Petra. Ternyata masih ada orang yang tidak takut mati dan berani menunggu di sini. Cawan boleh penuh arah, tapi dendam tidak pernah tuntas. Keluarga Petra pernah memberiku makan. Kamu tidak bisa menyentuhmu. Orang buta yang tidak tahu di mana musuhnya. Jangan jadi sok pahlawan. Aku bukan mau jadi sok pahlawan. Aku mau membunuh. Bunuh dia. Jurus pedang apa yang kamu pakai? Aku sarankan, lebih baik kamu tidak tahu. 12 rasi bintang menguasai dunia. Aku adalah Feyra dari Istana Rasi. Kenapa aku tidak boleh mengetahuinya? Karena orang yang tahu jurus pedangku, semuanya sudah mati. Aku justru ingin tahu. Jurus pedang yang menakutkan. Angin timur menyalakan ribuan bunga, meniupkannya jatuh. Bintang berjatuhan bagai hujan. Angin timur menyalakan ribuan bunga. Jurus pedang apa yang kamu pakai? Siapa kamu sebenarnya? Yang berbuat baik di dunia akan diganjar. Yang berbuat jahat akan dihukum. Aku bertindak mewakili kehendak langit. Musim kering. Waspadai kebakaran. Musim kering. Waspadai kebakaran. Awan, kamu sudah pulang. Nona Ayla, kenapa kamu datang? Hari ini Nona kemari mau membatalkan pernikahan denganmu. Awan, jangan salah paham. Aku datang ke sini terpaksa untuk membatalkan pernikahan. Istana Rasi hendak menghabisi pendopo agungku. 3 hari lagi, mereka akan membantai seluruh pendopo agung, menghabisi semuanya tanpa tersisa. Kalau sampai tidak bisa dilawan, kamu juga bisa kehilangan nyawa. Selama 3 tahun terakhir ini, Nona kami sudah begitu baik padamu. Membiarkanmu tinggal di pendopo agung dan menjadi penjaga malam. Itu karena dia mengingat jasamu terhadapnya. Tapi sekarang, keselamatan Nona sendiri saja terancam. Mana bisa dia kalau harus melindungimu? Kamu kebetulan saja menyelamatkan Nona kami. Pria buta, kalau bukan karena kebaikan Nona, seorang rendahan sepertimu berniat menikahi Nona kami, menumpang hidup di pendopo agung, menjadi penjaga selama 3 tahun. Nara, jangan kasar seperti itu. Penyerangan Istana Rasi akan berbahaya. Aku tidak bisa membiarkanmu celaka. Sejak awal, tubuhmu juga memiliki kekurangan. Kalau sampai kamu kehilangan nyawamu, bukannya aku mencelakakanmu. Pembatalan pernikahan ini juga demi kebaikanmu. Nona Ayla, aku tidak pernah menganggap pernikahan ini. Cara kerja Istana Rasi kejam dan kasar. Meskipun aku buta, aku tidak akan membiarkan mereka menyerang pendopo agung selama 3 tahun terakhir ini. Nona Ayla sudah begitu baik merawatku. Sekaranglah saatnya. Aku membalas kebaikan Nona. Membalas kebaikan? Mau balas kebaikan pakai apa? Pakai kedua matamu yang buta itu? Atau pakai tubuhmu yang kurus itu? 12 rasi di Istana Rasi, semuanya ahli bela diri terkemuka. Mereka mampu membunuh siapapun. Bahkan pendopo agung menyebarkan berita ke pahlawan seluruh penjuru untuk datang membantu kami. Sedangkan dirimu, kamu hanya pria buta. Kamu bisa apa? Segera bereskan barang-barangmu, lalu angkat kaki dari pendopo agung, sembunyi di tempat yang tidak diketahui. Nara? Ucapanku ini kenyataan. Dia ini pria buta. Sama sekali tidak pantas untukmu. Jangan bicara lagi.
Awan, pergilah dari sini. Carilah tempat yang aman. Mulai sekarang, hiduplah dengan aman. Aku belum menyetujui pembatalan pernikahan ini. Nona, tusuk rambut itu diberikan Nyonya Tasya kepadamu. Itu warisan keluarga yang sangat berharga. Anda memberikannya begitu saja ke dia si pria buta itu. Jasa menyelamatkan nyawa, mana mungkin dinilai dengan uang. Awalnya aku mau mengabdikan diri, tapi selama 3 tahun dia tidak berniat untuk menikahiku. Nona, status Anda begitu terhormat, pewaris Pendopo Agung. Dia hanya pria miskin yang buta dan tidak berstatus. Dia tahu diri akan status yang dimilikinya, makanya dia tidak menikahi Anda. Nara, kalau kamu menghina dia lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Aku diam. Meskipun dia buta, tetapi dia ini pria yang sangat setia dan tahu membalas budi. Aku hanya berharap dia bisa lolos dari malapetaka ini, supaya tidak jatuh ke kejaman Istana Rasi. Penjaga titah Fasi ada di mana? Lapor, Tuan Penguasa. Belakangan Istana Rasi bertindak senaknya dan membantai besar-besaran di dunia persilatan. Apa kalian tahu? Apa tujuan mereka? Tuan Penguasa, beberapa hari ini kami terus menyelidiki. Akhirnya kami berhasil mengungkap ide licik Istana Rasi. Istana Rasi belakangan bertindak seenaknya karena ada dukungan pihak Japara. Pihak Japara. Sejak lama pihak Japara berambisi besar dan berupaya menyerbu negeri Dama demi menguasai dunia persilatan. Istana Rasi rela menjadi binatang peliharaan. Mereka membunuh para ahli negeri Dama, juga demi melemahkan kekuatan negeri Damar supaya negeri Japara bisa masuk tanpa terhalangi rintangan apapun. Sekelompok pengkhianat yang berani menjual negeri mereka sendiri. Penguasa, kami masih belum mendapatkan informasi apapun terkait dengan insiden kaisar terdahulu yang dibunuh diam-diam. Mendiang Kaisar Negeri Damar menganugerahkan gelar kepadaku sebagai penguasa titah Fasih, berhak atas semua hukuman di bawah langit. Demi balas dendam atas perginya mendiang Kaisar, aku akan balas dendam secara pribadi. Cari terus. Baik, Kami bersumpah mengikuti Tuan Penguasa sampai akhir hayat. Mengikuti Tuan Penguasa sampai akhir hayat. Kemarin terlalu sibuk. Aku lupa memberikan jubahnya Awan. Nona, kamu ini terlalu baik sama Awan Dirga itu. Bukan hanya memberikan tusuk rambut emas padanya, kamu sendiri membuatkan jubah untuknya. Nona menghabiskan waktu 1 bulan untuk menjahit jubah itu. Dia tidak pantas mengenakannya. Hah? Ah! Nona, Penjahat hina. Beraninya menyerang Pendopo Agung. Sudah lama kedengar nama alias hati Nona Pendopo Agung. Nona Pendopo Agung cantikannya tiada bandingnya. Setelah bertemu hari ini, sesuai dugaan, benar-benar sesuai kenyataan, ya kan? Benar-benar cantik. Kecantikanmu ini sungguh membuat hatiku menjadi gatal. Aku kerendahan, beraninya bicara begitu. Siapa kamu? Nona cantik, dengar baik-baik. Aku Bima. Rasi ke-12 di Istana Rasi. 3 hari lagi Pendopo Agung akan diduduki oleh Istana Rasi. Menjadi rata dengan tanah. Kedatanganku hari ini secara khusus untuk membawa pulang wanita secantik dirimu ke Istana Rasi. Sebelum kamu lenyap bersamaan dengan Pendopo Agung 3 hari lagi. Wajah yang begitu cantik tentu saja sangat disayangkan. dasar bajingan, mimpi saja sana. Nona kami tidak pantas disentuh kalian. Pantas atau tidak, bukan kalian yang menentukan. Aku sendirilah yang akan menentukannya. Nona cantik, sekarang kamu sudah lihat kehebatanku kan? Lebih baik menurut dan ikut aku ke Istana Rasi. Nantinya kamu akan merasakan jurus pertempuran sengit yang akan membuatmu tidak bisa memilih antara hidup dan mati. Awan, ada orang dari Istana Rasi. Cepat, pergi dari sini.
Awan, ada orang dari Istana Rasi. Cepat pergi dari sini, cepat pergi. Nona, ada apa denganmu? Didengar dari suaramu. Sepertinya kamu terluka. Kukira ahli yang datangnya dari pendopo agung. Ternyata tidak lebih dari pria buta saja. Didengar dari suaramu. Kamu pasti bukan orang pendopo agung. Awan, Nona, dia Bima, Rasi ke-12 dari Istana Rasi. Dia terkenal atas kekejamannya, membunuh tanpa pandang bulu. Awan, cepat pergi dari sini, cepat pergi. Dasar orang buta yang tidak bisa diandalkan. Keadaan sudah di ujung tanduk, masih saja bicara panjang lebar. Cepat pergi dan cari bantuan untuk Nona. cari bantuan? Sepertinya tidak perlu. Aku bisa menghabisinya seorang diri. Kamu mau menghabisi kami? Sungguh konyol. Pria buta yang tidak bisa melihat benda di depannya sampai yang tidak bisa diandalkan. Beraninya bicara sesombong itu di hadapan Tuan Bima. Jaga ucapanmu. Kamu cari mati. Pria buta, kalau sudah menyadari statusmu sebaiknya kamu berlutut sekarang juga. Kalau tidak, akan kubuatkan lubang di otakmu sekarang juga. Awan, Awan Dirga, apa otakmu kemasukan air? Kamu kira kamu siapa? Kamu hanya seorang penjaga malam tidak berguna yang pelihara Nona selama 3 tahun. Kamu mau pakai cara apa untuk pura-pura melindungi Nona? Awan, Rasi ke-12 dari Istana Rasi haus darah. Kemanapun dia pergi, dia akan membantai semuanya. Aku akan menghadangnya. Kamu cepat pergi. Pergi? Kurasa tidak akan bisa pergi. Aku mau lihat si buta yang tidak berguna ini sehebat apa. Mau membunuhku. Aku seorang penjaga malam. Tapi selain itu, aku lebih suka lagi memukul orang. Nona, lihatlah dia. Sudah terdesak begini masih banyak bicara. Sepertinya dia sudah gila. Aduh, mau mukul orang. Orang sekurus dirimu. Beratku ini 90 kilo. Senjataku saja, kamu tidak akan bisa mengangkatnya. Si buta ini, apa jangan-jangan belajar silat di dalam mimpi, sehingga berani sesombong ini? Kamu mau pukul? Coba saja. Awan, Alia, selama 3 tahun ini, kamu sudah cukup merawat dan menjagaku. Sekarang, aku kasih kesempatan terakhir. Tentu saja bukan memperbolehkan kalian pergi, melainkan kalian harus enyah. Menyuruh kami enyah dari sini. Rasa kamu ini sudah kelewat berani. Si buta ini, tanpa senjata di tangan mau jadi pahlawan kesiangan. Ada sebagian orang yang memang sudah bosan hidup. Awan, tanpa senjata bagaimana kau bisa melawan? Cepat pergi. Tadi pedangmu seperti terjatuh di sana, kan? Si buta ini benar-benar konyol. Aku cukup kagum sama si buta ini. Dia sengaja melucu supaya kita semua bahagia. Dulu ada orang buta meraba gajah, sekarang ada orang buta meraba pedang. Si sampah yang tidak bisa diandalkan ini, setelah memegang pedangnya akan dikirim ke dewa kematian. Peradaban negeri Damar yang berusia ribuan tahun bersinar cemerlang melalui puisi dan syair. Aku menjadikannya sebagai penyatu dengan jalan kultivasi pedang. Aku menamainya Jurus Pedang Damar. Kalian mau mati di kota sunyi dikelilingi gunung-gunung. Begitu jurus ini dilepas, dampaknya akan sekuat air terjun yang tingginya ribuan kaki. Hei orang buta. Tidak usah seunjuk gigi di sini. Kalian berdua, serang dia. Bunuh dia. Dalam mabuk aku menatap pedang. Dalam mimpi terbayang perkemahan tentara. Ya! Hei! Ya! Sebuah kehormatan bagi kalian semua. Bisa mati di tanganku. Awan, ternyata dia seorang ahli jurus pedang. Jurus pedang ini tidak tertandingi, luar biasa. Seumur hidup baru kali ini kulihat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Awan memiliki jurus pedang yang begitu hebat? Kamu pakai ilmu sihir apa? Seorang buta sepertimu, mana mungkin bisa memiliki jurus pedang sehebat itu? Kamu meyakini aku pakai ilmu hitam.
Kamu tidak mau mengakui kalau aku yang buta ini bisa mengalahkan dua ahlimu sekali. Apalagi, jurus pedangku barusan mampu menyatukan alam dan darat dengan begitu sempurna. Kamu sebaliknya tidak mengendahkannya. Sungguh membuat merasa kecewa. Hei buta, kamu kira dengan membunuh dua anak buahku kamu merasa pantas melawan diriku? Aku ini Rasi ke-12 dengan kekuatan istana Rasi akan kukalahkan manusia di bumi ini. Hari ini akan kubuat dirimu merasakan jurus Garu 9 jalan yang membelah langit gelap. Lihat, sungai kuning mengalir deras ke laut. Lalu tidak kembali lagi ke dalam lautan. Lihat, di aula, cermin menatap rambut putih dengan pilu. Rambut hitam pagi hari senjap jadi salju. Tak disangka, penjaga malam di pendopo agung ternyata sehebat ini. Di kehidupan selanjutnya, banyak-banyak belajar lagi. Seraplah betul-betul kekuatan dari syair dan puisi. Aku Rasi ke-12, aku ahli hebat dari kota Jawari. Bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan satu jurus saja. Kamu ahli teratas. Karena kemampuanmu yang terbatas, kamu hanya bisa menjadi teratas. Sedangkan aku ahli teratas. Karena inilah tingkat yang tertinggi di antara semuanya. Awan, sejak dulu aku sudah merasa kamu bukan orang biasa. Tidak kusangka kamu ahli yang menyembunyikan identitasmu. Kehebatan jurus pedang seperti tadi, pertama kalinya kulihat seumur hidupku. Nona, Bima sejak awal merupakan orang dengan kekuatan paling lemah di antara 12 rasi. Menang dari dia sama sekali tidak ada artinya. Nara, kenapa kamu bicara begitu? Kamu tadi menyelamatkan kita. Aku hanya bicara yang sebenarnya saja. Nona Alia, suruh orang untuk membersihkan jenazah mereka semua. Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu. Awan? Awan? Kamu kemana? Nona kami mau mengirimkan pakaian. Awan sepertinya tidak di rumah. Nona, besok istana Rasi mau menyerang besar-besaran. Berbekal kemampuan yang terbatas itu, pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dia pasti ketakutan lalu melarikan diri. Kekejaman istana Rasi begitu terkenal di seluruh kota Jawari. Siapapun yang akan dihabisi oleh mereka tidak akan tersisa setitik pun. Kalau sampai dia melarikan diri dari pendopo agung, aku hanya berharap dia selamat di perjalanan. Entah di lubang mana Awan sekarang ini sedang bersembunyi. Karena sudah terjadi, kalau memang dia mau sembunyi dari bencana dan bisa menjamin keselamatannya, aku sudah cukup tenang. Nona, Anda begitu peduli dan perhatian sama dia. Anda menghabiskan begitu banyak tenaga untuk baju ini. Sebaliknya dia pergi begitu saja tanpa pamit. Aku melakukan semua ini tanpa menuntut apa-apa darinya. Aku hanya mau dia hidup dengan aman. Bagaimanapun juga, kemarin dia menyelamatkanku lagi. Nona, kalau memang si buta itu perhatian padamu, besok akan ada serangan besar dari istana Rasi. Kenapa dia bukannya melindungimu, melainkan membuangmu seorang diri di sini? Pemimpin desa menyebarkan surat untuk para ahli. Besok akan banyak pendekar terkenal yang hadir untuk memberi bantuan. Kita juga tidak membutuhkan Awan si buta itu. Awan, aku berharap kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Hanya dia seorang yang begitu baik padaku. Teman lamaku, 3 tahun tidak bertemu. Kamu pasti haus kan? Ketua Adnan, Iko Wangsa dari Sekte Perkasa datang untuk membawa bantuan. Ketua Adnan, Ketua Iko,
Aku tidak menyangka dalam beberapa tahun belakangan Istana Rasi menjadi makin berani. Beraninya mereka hendak membinasakan Pendopo Agung. Sekte Perkasa tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketua Iko, kedatangan Sekte Perkasa seperti mendapat bantuan senjata dari langit. Dengan bantuan kalian, peluang kemenangan Pendopo Agung dari Istana Rasi akan semakin bertambah. Sama-sama saudara di negeri Jawari. Kita harus saling membantu kalau ada yang mengalami kesusahan. Aku berterima kasih secara khusus. Anas, Haji Salih dari Sekte Pedang Langit datang mendapati janji. Aku menekuni sini pedang. Di kota Jawari yang berbahaya ini, Sekte Pedang Langit akan menghunus pedang demi keadilan dan membantumu menumbangkan Istana Rasi beserta seluruh kekejamannya. Ketua Aji, sebuah kehormatan kalau kamu bisa datang dan menolong Pendopo Agung kami. Ketua Adnan! Istana Rasi merusak kota Jawari dan menghancurkan segalanya. Kali ini kalau mereka berani datang, kelompok besi dan darah siap membasmi mereka semua. Tentara kebenaran adil dan tidak tertandingi. Ketua Santo, persahabatan kelompok besi dan darah datang tepat di saat dibutuhkan. Aku tidak pernah melupakan kebaikanmu. Iya. Ketua Adnan, Pendopo Agung sekte utama yang terhormat, mana mungkin dianiaya kaum jahat dan sesat. Sekte Pisau Lia akan maju bersama dengan Pendopo Agung dan mati sama-sama. Terima kasih banyak. Ketua Raka, Nona, begitu banyak ahli terkemuka dari berbagai daerah di kota Jawari. Sepertinya Istana Rasi tidak akan menakutkan itu. Nara, apa menurutmu Awan benar-benar pergi? Dia itu sampah. Orang buta yang tidak bisa diandalkan. Begitu mendengar nama Istana Rasi, dia mana mungkin punya nyali untuk berada bersama kita. Iya. Baguslah kalau dia pergi. Awan, Ketua, aku datang untuk membantu. Apa yang barusan ku dengar? Orang buta mau memberi bantuan. Hai orang buta, apa kamu bisa lihat di mana musuhmu? Jangan sampai nantinya tidak bisa membantu. Sebaliknya menyuruh kami untuk melindungimu. sungguh mempermalukan diri sendiri saja. Lihat, jalan saja tidak bisa. Beraninya bersikap sesombong itu, apa itu membantu? Sungguh konyol. Anak muda, jangan salah paham. Ini pertarungan hidup dan mati sama Istana Rasi. Orang buta sepertimu tidak bisa ikut campur. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kelompok besi dan darah butuh orang yang kuat. Pria buta tidak berguna sepertimu, tidak pantas untuk membantu kami. Oh, kamu ternyata masih di sini. Kukira kamu sejak awal sudah kabur ribuan kilometer dari sini. Awan, kamu masih di sini? 3 tahun lalu, kita dijodohkan. Aku sama sekali tidak pernah mengindahkan pernikahan itu. Tapi hari ini, aku mau menikahimu. Menikahi nona kami. Pria buta. Nona kami kasihan padamu. Makanya memeliharamu sebagai penjaga. Kamu berani sekali mau menduduki tahta Pendopo Agung kami. Apa? Penjaga buta sepertimu punya perjanjian pernikahan sama Alia Nona Pendopo Agung? Alia ini permata hatinya Ketua Adnan. Adnan, bagaimana kamu bisa membiarkan Alia menikahi orang cacat seperti dia? Kamu mau merusak kebahagiaan Alia seumur hidup. Seorang penjaga malam yang buta, bisa perang atau tidak, tampan atau tidak, bisa-bisanya dia menikahi Ayla yang cantiknya seperti bidadari. Ini sama saja dengan merampas harta karun. Sungguh memalukan. Menginginkan sesuatu di luar kemampuan. Benar-benar sampah. semuanya. Saat 3 tahun lalu, putriku disekap oleh Uma, Oka, dan Pina. 3 ahli dari Istana Rasi. Dia terluka parah dan tidak bisa kabur. Awanlah yang menemukan Ayla dalam keadaan pingsan dan menyelamatkan nyawanya. Sebagai balas budi, Ayla sendiri yang menyetujui pernikahan. Meski dia buta, tetapi dia orang yang setia. Orang buta seperti dia. Pantas berperang dengan kami. Meski aku buta, tapi hatiku tidak. Aku mau tanya, apa yang kalian maksud dengan pendekar sejati?
Pendekar sejati memiliki ilmu bela diri tinggi. Sosok yang mengguncang dunia persilatan. Barulah pantas menyandang gelar itu. Sedangkan kamu orang buta hanya pecundang yang tidak berguna. Di dunia persilatan yang kejam tidak lebih dari semut yang diinjak orang lain. Tapi masih berani bicara soal keadilan. Benar-benar tidak tahu diri. Pendekar harus berasal dari perguruan terhormat, memiliki kedudukan yang mulia serta identitas yang tidak biasa, baru pantas memimpin jalan kebenaran di dunia persilatan. Sedangkan kamu hanyalah orang buta yang hidup dari ronda malam, tanpa perguruan dan tanpa aliran, dengan kedudukan yang hina. Kata pendekar begitu sakral, bukan sesuatu yang bisa dinodai oleh orang sepertimu. Di dunia persilatan, seorang pendekar mampu membalikan keadaan. Sekali berseru, satu seorang menyahut. Lihat dirimu, satu tebasan saja kamu bahkan tidak sempat menghindar. Masih berani bicara menegakkan keadilan. Cepat cari tempat untuk sembunyi. Jangan buat malu. Kalau nanti istana rasi menyerang, kamu akan mati dalam satu tebasan. Jadi pendekar harus memiliki metode yang tegas dan kekuatan luar biasa sebagai pendukung. Kamu orang buta tidak punya daya tempur. Bahkan bersembunyi pun hanya akan jadi beban. Punya hak apa berunding dengan kami? Kamu punya jiwa kesatria? Itu justru penistaan terhadap kata kesatria. Semuanya, jangan meremehkan Awan. Meski dia tidak bisa melihat, dia bukan orang tidak berguna seperti yang kalian katakan. Kemarin, dia seorang diri melawan Bima dari istana rasi. Tidak ada rasa takut. Membunuh dalam satu tebasan. Nona Alia, kalau orang buta bisa jadi pendekar, bukannya aku bisa memetik bintang di langit? Orang buta bisa mengalahkan ahli dari istana rasi. Siapa yang percaya? Orang buta ini pasti pandai bicara. Cuma beberapa kata bisa membuat Nona Alia tidak bisa bedakan benar dan salah. Tidak. Awan, pantas jadi pendekar. Sekalipun memiliki hati kesatria, lalu kenapa? Pada akhirnya hanya menambah satu mayat lagi. Meminjam kekuatan bintang, menghancurkan dunia. Adnan, berani sekali kamu. Mengundang begitu banyak orang. 12 rasi bintang, Mali dan Kala. Kelompok besi dan darah, sekte perkasa, sekte pedang liar, sekte pedang langit, kebetulan sekali. Kami bisa langsung menghabisi kalian dalam sekejap. Kurang ajar. Para ahli istana rasi benar-benar terlalu berani. Bisa-bisanya begitu angkuh di depan para ahli seperti kami. Penjahat rendahan yang penuh dengan dosa, beraninya berkata dengan sombong. Aku sejak awal tidak pernah bertemu dengan penjahat sampah yang tidak tahu diri seperti kalian. Sekelompok pecundang. Kalian semua harus mati. Mali Kala. Kalian hanya rasi kedua dan ketujuh di istana rasi. Kalian berencana menyapu bersih kami semua. Kurasa kalian terlalu banyak berhayal. Kalian yang mengaku aliran terhormat sebaliknya saling berkelompok. Lantas istana rasi tidak boleh mengundang bantuan dari luar. Yuk. Aliran pedang terbang dari negeri Japara. Aku Ahmad, mau menyapa kalian semua. Malikala, kalian bersekongkol sama orang jahat. Dasar makhluk jahat. Bersekongkol dengan pihak musuh. Menjual negara demi keuntungan pribadi. Kalian lebih rendah dibanding binatang. Kalian sekelompok orang kejam selalu berbuat jahat tanpa batas, menimbulkan hujan darah dan angin ribut di dunia persilatan masih bisa dibiarkan. Kalian bersekutu sama pihak Japara memanfaatkan kekuatan dari luar untuk membantai seluruh dunia persilatan. Tidak bisa dibiarkan. Damar dan Japara punya dendam kesumat yang tidak akan pernah bisa terhapus. Kalian sebaliknya bersatu dengan Japara. Baiklah istana rasi, demi menguasai dunia persilatan kalian bahkan melupakan leluhur kalian sendiri. Kehidupan di persilatan begitu keji. Hanya dengan memegang pihak yang kuat baru bisa maju. Ahmad ini ahli pedang nomor 3 di negeri Japara. Jauh lebih hebat dibandingkan sampah seperti kalian ini. Dengan mengikuti negeri Japara, kami akan mendapat kemenangan dan kehormatan tanpa batas. Kalian hanya iri saja. Semuanya dengar. Damar punya pepatah kuno. Mereka yang tahu keadaan itu bijak. Negeri Japara tidak akan menginjak-injak kalian. Mana bisa? Negeri Damar diduduki oleh orang Japara. Jurus pedang membelah 8.
Wah, jurus pedang membelah 8. Yudi memang luar biasa. Pihak Japara pasti kewalahan. Jurus pedang Yudi luar biasa. Setiap tebasannya mencabut nyawa. Dalam 10 tebas, bisa langsung kalah. Beraninya dia menyebut dirinya ahli pedang nomor 3 di negeri Japara. Dia sama sekali tidak bisa melawan jurus pedang membelah 8. Katanya dia ahli pedang nomor 3, Ahmad Hasna. Ternyata tidak lebih dari tongkat kayu bekas yang tidak ada gunanya. Nona, lihatlah. Tuan Yudi ternyata benar-benar ahli dunia persilatan. Dia berhasil memukul mundur pihak Japara. Mau menduduki negeri kami hanya karena dia seorang ahli pedang dari negeri Japara. Yudi jelas bukan lawan tandingannya pihak Japara. Hei, orang buta. Matamu saja tidak bisa melihat. Masih berani menilai kejadian di lapangan. Jelas-jelas Tuan Yudi sudah unjuk gigi. Berhasil mengalahkan pihak Japara dengan jurus kaliannya. Kamu sembarangan bicara saja. Benar-benar memalukan. Setelah 3 serangan, Yudi pasti akan kalah. Baiklah, aku sudah bosan. Ingat baik-baik. Sebuah kehormatan bagi kalian bisa melihat kemampuan pedangku. Apa? Ini jurus pedang penakluk langit. Bagaimana mungkin? Jurus pedang membelah 8 dari Yudi tidak bisa mengadangnya. Jurus pedang penakluk langit ini sebenarnya jurus sesat dari aliran mana? Dari tadi, dia menyembunyikannya. Kekuatan dan kecepatan pedangnya, bagaimana bisa sehebat ini? Kukira dia tidak bisa melawan karena memang tidak mampu. Ternyata dia sedang mengamati jurus pedang Yudi. Sehingga sekali tebas langsung membunuh. Keahlian dan penempatan waktunya sungguh mengerikan. Tuan Yudi yang begitu hebat. Dalam sekejap langsung. Pedang orang ini terlalu sadis. Awan, kenapa kamu bisa tahu Tuan Yudi akan kalah? Melalui pendengaran. Ketua Adnan, seumur hidup, aku berlatih jurus pedang. Tapi aku tidak menyangka, aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan pihak Japara ini. Yudi, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Dia licik dan penuh tipu daya. Jurus pedangnya begitu keji. Kamu berani maju dan berperang saja. Sudah membuktikan keberanianmu. Kekalahan hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih sombong saja. Kalian yang disebut para ahli itu ternyata hanya sekelompok semut di hadapan ahli pedang Japara. Selama ini hidup dengan gelar seorang ahli dan menyombongkan diri di dunia persilatan. Begitu dihadapkan dengan ahli yang sesungguhnya, bisa membalas serangan saja tidak. Cepat berlutut dan minta maaf. Siapa tahu Tuan Ahmad mau mengampuni kalian. Kukira negeri Damar mengutus ahli yang tidak terkalahkan. Siapa sangka setelah terkena jurus andalanku. Kalian semua tak lebih dari semut yang bisa mati kapan saja. Lalu terbawa oleh angin. Siapa yang semut? Kamu baru akan tahu setelah ini. Ketua Aji pun bukan lawannya. Tidak ada yang bisa melawan serangan dari Ahmad. Jika Istana Rasi dan negeri Japara bersatu, Pendopo Agung mungkin tidak bisa kabur. Kalian sekali lagi membuktikan kepayahan para ahli dari negeri Damar. Cepat berlutut di hadapanku, mungkin saja aku akan mengampunimu. Jangan! Jangan bunuh aku! Tidak mau mati. Sadari kepayahanmu, tunduk di hadapanku, dan menjadi anjing peliharaan negeri Jepara. Kehebatan Tuan Ahmad tiada tara. Negeri Damar hanyalah semut di hadapan negeri Japara. Aku mengakui kepayahanku. Aku rela menjadi kaki tangan Tuan. Menjadi apapun itu, aku rela. Aji, dasar murid yang tidak setia.
Keseharianmu selalu menunjukkan kehidupan yang menjunjung keadilan. Ketika nyawamu terancam, kamu berani berbuat hal memalukan seperti ini. Apa kamu bisa bertanggung jawab pada leluhurmu nanti? Dasar lemah! Mencoreng nama baik negeri Damar! Tuan Haji, mengkhianati negeri Damar demi dirinya sendiri. Perbuatanmu ini tidak ada bedanya dengan kejahatan Istana Rasi. Orang benar-benar tidak bisa dipercaya. Biasanya berpura-pura berwujud suci dan bermoral. Begitu nyawanya terancam, wujud aslinya pun langsung terlihat. Orang seperti ini tidak pantas menjadi ketua sekte. Sebuah penghinaan bagi negeri Damar. Kalian sekelompok orang bodoh. Tuan Ahmad mau menghabisi kalian sama sekali tidak memerlukan usaha. Kalian berusaha menjaga nyawa kalian dan nama baik kalian. Sama sekali tidak ada artinya. Tidak pantas dipertahankan. Aku akan mengakui kekalahanku dan tunduk pada negeri Japara. Dengan begitu aku bisa tetap hidup. Para pendekar negeri Damar lebih memilih mati terhormat dibanding hidup dalam penghinaan. Berhadapan sama perompak, tidak perlu membicarakan nama baik persilatan. Kita saling bersatu menghabisi para penjahat ini. Ya! Ya! Sekalipun kalian bersatu, kalian tetap bukan lawan pihak Japara ini. Awan, bagaimanapun juga, aku akan hidup dan mati bersama Pendopo Agung. Pergilah. Lebih jauh lebih baik. Disuruh berlutut masih saja tidak mau. Sekarang sudah lihat kehebatan Tuan Ahmad. Kalau tahu begini, apa perlu kalian berbuat seperti itu? Sekelompok orang tidak tahu diri. Mau tidak menjadi peliharaanku? Kalian yang harusnya menjadi peliharaan kami. Mau tidak menjadi peliharaanku? Mau tidak menjadi peliharaanku? Aku mau. Kalau mau segera berlutut. Tuan, aku mengakui kekalahanku. Kumohon ampunilah aku. Santo, bukannya tadi kamu begitu keras hati? Kenapa perbuatan tidak sesuai sama ucapan? Kalau kalian paham sebaiknya berlutut. Buat apa mempermalukan diri? Aku pelihara negeri Japara. Kalau negeri Jepara menyerang dan kami gagal menahan pasukan di depan, sekalipun mati, kami tidak akan mengkhianati leluhur kami. Ahmad, kalau mau membunuh, bunuh aku dulu saja. Negeri Damar ada anjing mengemis belas kasihan. Ada juga manusia yang menjulang ke langit. Negeri Jepara tidak akan bisa menaklukkan Damar. Baiklah, kubunuh kamu dulu saja untuk memutus pusat negeri Damar. Kalau kamu berani menyentuh ayahku, akan kuhabisi kamu. Nona cantik. Betapa cantiknya Nona negeri Damar. Begitu aku selesai menghabisi semuanya, aku akan menikmatimu perlahan-lahan. Dia istriku. Ucapanmu barusan, sekalipun dewa datang menolong, juga tidak akan ada artinya. Aku yang bilang. Nona manis kalian memiliki seorang pembela yakni orang buta. Pria negeri Damar ternyata sepayah itu. Bahkan anjing saja masih lebih galak. Awan dasar sampah, orang buta sepertimu berani sombong di depan Tuan Ahmad. Sebuah kehormatan kalau Tuan Ahmad jatuh hati pada istrimu. Benar, Tuan Ahmad memang hebat. Bahkan para ahli dari negeri Damar pun mengakui kekalahan mereka. Kalau kamu masih mau hidup, cepat suruh istrimu melayani Tuan Ahmad. Begitu Tuan Ahmad merasa puas, dia pasti akan dengan sukarela melepaskan Pendopo Agung. Awan, kamu buta. Mana bisa melawan pihak Jepara ini? Kamu, Pendopo Agung, sudah tidak bisa melindungimu lagi. Kamu pergilah. Penjaga malam yang buta.
Kondisinya sekarang sudah sangat gawat. Kamu masih saja banyak bicara. Kamu benar-benar mau mencelakai Nona. Ahmad, jangan dengarkan ucapannya. Aku bukan istrinya. Aku tidak ada hubungan dengannya. Selama kamu setuju melepaskan dia, aku akan... Sebagai pria sejati dari negeri Damar, kalau ada musuh tidak ada aku. Kalau ada aku tidak ada musuh. Kalau aku harus menjual istriku, apa bedanya aku sama binatang liar ini? Hei, siapa yang kamu maksud binatang liar? Kalau aku anjing, istrimu itu induknya... Tuan Ahmad, dia memukulku. Si buta yang tidak tahu diri itu memukul anjingmu. Keterlaluan. Kalau mau memukul peliharaan, kamu harus lihat siapa majikannya. Kurasa kamu sama sekali tidak menganggap keberadaanku sebagai ahli pedang Jepara. Nah, tubuhmu berkekurangan. Sungguh patut untuk dikagumi. Peliharaannya ini terlalu kuat. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Jangan menyia-nyiakan nyawamu itu. Selama masih bernyawa, selalu ada kesempatan. Cepat, kabur! Kalian kira bisa kabur? Pendopo Agung akan kami hancurkan hari ini juga. Tuan Ahmad, simpan tenagamu untuk digunakan sama Nona Pendopo Agung. Serahkan sebuta ini sama kami saja. Baiklah. Siksa baik-baik si buta yang tak tahu diri ini. Aku mau semua orang tahu. Apa akibatnya kalau tidak mau mendengarkan perintah negeri Jafara? Tuan tenang saja. Akan kubuat si buta ini hidupnya lebih menderita dibandingkan mati. Hei buta, kamu berani juga. Tapi kamu itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Hidupmu hanya akan sampai di sini. Awan, cepat pergi. Mali itu nomor 7 di Istana Rasi. Dia sangat hebat. Cepat pergi, Awan. Kumohon. Kalau aku pergi, bagaimana dengan pendopo agung? Setiap jengkal tanah air dibayar dengan darah. Sebagai pria sejati dari negeri Damar, tentu saja aku harus berperang hingga titik darah penghabisan. Nona, si buta ini sepertinya sudah gila. Dia jelas tidak pantas untukmu. Sejak awal juga tidak pantas. Dalam perjalanan ini, kita tidak sendirian. Hanya saja, tidak disangka kita akan ditemani sama penjaga yang buta. Demi Nona Alia, demi negeri Damar, kita harus berani menghadapi kematian. Kita jauh lebih hebat dibandingkan para anjing-anjing ini. Semuanya tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menduduki negeri Damar. Lalu keluar dari sini hidup-hidup. Dua orang yang terbaring tadi jauh lebih pintar dalam bicara. Sekarang, mereka berdua sudah menjadi peliharaan ahli pedang Japara. Begitu pedangku mendarat di lehermu, aku mau lihat, apa kamu masih bisa sesombong ini? Dalam pedangku ada syair dan puisi. Pilih saja, mau maju dan menerima tebasan pedang dingin, atau pantang mundur sebelum semua tercapai. Si buta, pakai syair dan puisi. Kesombonganmu sudah terlalu jauh, benar-benar cari mati. Awan, kenapa kamu bawa pedang berkarat? Pedang berkarat seperti itu, mana mungkin bisa bertarung dengan pedang saktinya Mali? Nona, pedang berkaratnya akan hancur dalam beberapa tebasan. Sebelum mereka sadar, cepat pergi sama Tuan Anang dari sini. Istana Rati beraksi seperti pasukan kuda yang menyeru. Awan, hati-hati. Bertepun hingga baju zirah menepus. Tujuan belum tercapai, tidak akan berhenti. Dia berhasil melukai Mali. Mali yang berada di peringkat ke-7 Istana Rasi. Sungguh tidak disangka, kemampuan pendekar awan jauh melebihi kemampuan kita semua. Wah, apa aku bermimpi? Awan, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Tutup mulutmu. Barusan aku ceroboh. Aku tidak serius. Semuanya, buka mata kalian lebar-lebar. Dalam 10 tebas, akan kuhabisi si buta ini. Mau bertarung denganku? Kamu tidak punya kemampuan itu. Membunuh 1 dalam 10 langkah. Tidak boleh tersisa satupun. Puisi dan syair merasuk di pedang. Ternyata hebat juga. Kenapa? Mau belajar? Kalau kamu tidak berkhianat,
Aku sebenarnya bersedia mengajarimu. Hah? Apa aku tidak salah dengar? Orang buta sekarat sepertimu mengajari ketua Mali ahli dari Istana Rasi tentang ilmu pedang? Orang yang sudah mau mati masih saja begitu angkuh. Iya benar. Sudah dikasih hati, minta jantung. Ketua Mali menanyakan ilmu pedangmu karena dia kasihan padamu. Habis ini, Ketua Mali akan menghancurkan pedangmu. Di dunia ini, hanya Tuan Ahmad, ahli pedang dari negeri Japara, yang bisa mengajarinya ilmu pedang. Mali, berhentilah bermain sama dia. Patahkan saja tangan dan kakinya, lalu sekap istrinya, dan berikan padaku untuk kunikmati. Ayah, siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Kemampuan Mali dan Awan sama-sama kuat. Entah siapa yang akan menang. Ahli pedang negeri Japara pandai menilai. Kemampuannya tajam. Dia bilang kamu akan mati, dewa kematian pun tidak akan memberimu ampun. Anjingku yang pintar, sangat penurut. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Mali, dengarkan ucapan Tuan Ahmad. Jangan main-main lagi. Cepat habisi si buta sekarang juga. Bagaimana ini, Ayah? Loh? Bagus sekali. Bagus. Barusan kamu bilang, mau membereskan siapa? Barusan kamu bilang, mau membereskan siapa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia ini ahli ketujuh di Istana Rasi. Kamu hanya orang buta yang sombong. Mana mungkin bisa menebas lehernya? Coba dulu sini. Dengan begitu kamu juga akan tahu. Ayah, lihat kan? Betapa hebatnya si Awan ini. Iya benar. Benar-benar seorang pahlawan muda. Pantas saja Nona Alia sejak awal mau menikahi pendekar awan karena ternyata dia sudah tahu kehebatan jurus pedang pendekar awan dan tidak ada tandingannya. Iya benar. Dia tidak membohongi kita. Kita hanya menilai dari luarnya, tidak percaya padanya. Ini semua hanya sekedar keberuntungan. Bisa membereskan Mali. Rasi urutan ke-7 dari Istana Rasi saja. Tapi kalah si Rasi kedua dan Tuan Ahmad, ahli pedang Istana Rasi, masih hidup. Benar sekali. Masih ada 2 orang ahli yang tidak terkalahkan. Seberapa besar usaha kalian, tidak akan bisa merubah apapun. Ya, kalian ternyata sangat pintar. Aku tidak menyesal memelihara kalian. Ucapan Tuan Ahmad benar. Kalian hanya beruntung saja. Mali hanya bertindak ceroboh saja. Tamatlah riwayatmu. Mati kamu sekarang juga. Nona, lihatlah. Begitu dihadapkan dengan yang kuat, wujud asli si buta akan segera terungkap. Nona manis, orang bijak bisa membaca situasi. Segera bujuk nonamu untuk tunduk padaku. Aku pasti akan mengingat jasamu. Aku Alia, hidup dan matiku tetap di negeri damai. Lebih baik mati terhormat daripada hidup terhina. Kamu mau aku tunduk padamu? Mimpi saja. Baiklah, kita lihat setelah si buta mati, siapa lagi yang akan melindungimu. Nantinya kamu akan berlutut dan melayaniku. Pria buta sialan. Katanya kamu pintar baca puisi. Kenapa tidak membaca lagi? Hah? Kamu buru-buru sekali mau ketemu Mali. Kan ku kabulkan permintaanmu. Banyak bicara. Jurus yang luar biasa. Bagus Sekali. Datang seperti petir menumpahkan amarah. Pergi bagai samudera yang menenangkan. Bagus. Anak ini sedari tadi hanya berpura-pura. Aku tidak pernah bilang diriku payah. Sebaliknya, selama ini aku selalu bilang diriku hebat. Kalian saja yang tidak percaya. Kamu juga orang negara damai, tidak membela negara. Sebaliknya menjadi anjing di negeri orang. Lebih rela menjadi peliharaan tetangga dibanding mati di negeri sendiri. Masa kalian tidak paham dengan prinsip semudah ini? Aku hanya mau hidup mewah dan terhormat. Apa aku salah? Kamu juga tahu pepatah yang bilang yang menang menjadi raja, yang kalah menjadi penjahat. Kamu harusnya lebih paham. Anjing liar seperti dirimu, meski masih hidup, tapi dianggap sudah mati. Tuan Ahmad, tolong aku. Tolong aku. Kamu. Negara Jepara hanya menerima anjing peliharaan yang berguna. Kamu sudah cacat. Tak ada gunanya kamu hidup. Semua ahli dari Istana Rasi tidak ada gunanya. Kalian negeri damar benar-benar sampah. Masa tidak bisa menang melawan orang buta? Masih harus aku sendiri yang turun tangan melawannya. Kamu kira kamu pantas
menyebut dirimu ahli pedang? Jangan kira setelah menghabisi 2 orang tak berguna, kamu bisa sombong di hadapanku. Di hadapanku, kalian rakyat negeri Damar, tidak lebih dari binatang sembelihat. Dengan sekali tebasan pedangku, aku bisa membereskan kalian semua hingga binasa. Jangan banyak bicara. Kamu mau memanfaatkan aku sebagai pria sejati, menghunuskan pedang dan mengguncang dunia. Hei buta, kamu masih saja berani sombong di hadapan Tuan Ahmad. Kalau kamu tidak mau banyak jenazah di pendopo agung, menyerahlah sekarang juga. Benar. Kamu sebaiknya segera berlutut dan mencari peliharaan. Mungkin aku masih bisa mengampuni kalian. Kalau kalian masih bersikeras mau bermusuhan sama Tuan Ahmad, jangan harap satupun dari pendopo agung bisa selamat. 2 pilar pendopo agung bisa-bisanya berkhianat dan menjadi anjing peliharaan negeri tetangga. Aku tidak pernah melihat orang yang begitu tebal muka sepertimu, pendekarawan. Jangan sampai terpengaruh sama ucapan mereka. Aku percaya kamu bisa mengalahkannya. Aura pedang yang begitu kuat. Apa ini kekuatan sebenarnya dari pedang sakti negeri Japara? Ini jelas berbeda dengan Mali dan Kalah tadi. Ini jauh lebih mengerikan. Menyebalkan! Ayah, bagaimana bisa begini? Tuan Ahmad sungguh luar biasa. Si buta ini bisa-bisanya menyaingi bintang dan bulan sekaligus. Benar-benar konyol. Kehebatan Tuan Ahmad sama sekali bukan seperti yang bisa kalian bayangkan. Ini sudah bukan saatnya menyesal. Seharusnya dari awal menunduk saja sama Tuan Ahmad. Sayang sekali, kalian sudah terlambat. Hahaha. Ayah, cepat cari cara. Sebentar lagi Awan. Nona, kamu pun tahu, si buta ini sudah pasti kalah. Dia bisa apa lagi? Lebih baik pikirkan cara meredakan emosi Tuan Ahmad. Apa jangan-jangan pendopo agung akan benar-benar runtuh? Tidak, Awan masih belum kalah. Kalau Tuan Ahmad memang sehebat itu, pasti sudah menyerang. Kalian percaya si buta ini bisa menang? Lebih baik kalian percaya anjing bisa memanjat pohon. Daripada menunggu si buta menyelamatkanmu, lebih baik kamu mandi yang bersih. Persiapkan dirimu untuk menyambut Tuan Ahmad di kamar nanti. Keterlaluan kamu, Aji. Kalau sampai Awan menang, kamu bisa apa? Awan, jangan bilang tentang menang dulu. Kalau dia bisa menahan serangan dari Tuan Ahmad saja, akan kumakan gendang itu. Nona cantik, karena kamu begitu mau dia mati, akan kukabulkan keinginan. Awan, cepat menyingkir. Teknik sapu bersih. Benar. Untuk membasmi musuh, harus pakai teknik sapu bersih. Teknik sapu bersih melalui pedang berhasil mengalahkan penjahat. Wah, jurus ini benar-benar luar biasa. Teknik sapu bersih dari Panglima John untuk membasmi para pengkhianat negeri Damar, untuk membasmi orang-orang jahat. Awan, kamu benar-benar meluapkan semua emosi negeri Damar selama ini. Benar, selama ini aku berlatih pedang pun belum pernah aku melihat teknik sehebat ini. Panglima John membunuh dengan tombak. Pendekar Awan membunuh dengan pedang. Ini takdir negeri Damar. Ini keberuntungan negeri Damar. Kurang ajar. Kalian semua buta, ha? Kalian tidak menyadari Tuan Ahmad sengaja mengalah. Sengaja? Coba tanya majikanmu. Barusan memangnya sengaja? Masih perlu ditanya, selain Tuan Ahmad, tidak akan ada lagi yang sengaja mengalah sama si buta. Entah menahan diri atau tidak, Awan berhasil menahan serangan majikan kalian. Sesuai perjanjian, kamu, Aji, cepat makan gendang itu. Makan apa? Alia, kamu itu hanya mainan yang disukai Tuan Ahmad untuk sesaat. Aku tidak mau lagi bicara denganmu. Ahmad, barusan sepertinya kamu cukup terkejut. Aku sangat senang. Tapi, aku tidak suka sama peliharaanmu. Terlebih sama yang namanya Aji. Oh, lalu kamu mau apa? Karena kalian senang menjadi anjing, di serangan berikutnya, kalau kalian kalah, suruh anjing peliharaanmu yang baru itu berlutut di hadapanku dan di hadapan calon istriku sambil menggonggong. Bagaimana? Apa urusannya taruhan Aji sama aku? Dasar orang buta. Membuatku kesal saja. Barusan kalian bilang majikan kalian tidak terkalahkan. Kenapa?
Kenapa tidak berani bertaruh? Tuan Ahmad, aku rela menjadi anjing peliharaanmu. Kalau aku disuruh berlutut, bukannya itu mempermalukan Anda. Anda jangan setuju. Diam. Kalian tidak lebih dari anjing yang kupungut. Kalau kamu bisa menjadikan taruhan, itu sebuah kehormatan bagimu. Tapi, si buta ini, kamu berhasil membuatku emosi. Jurus naga terbang. Kamu melukai ahli pedang negeri Japara. Bukan hanya melukaimu saja. Aku juga akan membunuhmu. Tidak mungkin. Aku si ahli pedang nomor 3 tidak akan kalah. Jurus naga kepala 9. Jangan buang-buang waktumu. Begitu kepalamu memutih semua, yang tersisa hanya penyesalan. Tuan Ahmad, ini... Awan, kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Ahmad, sekarang kamu tidak akan bisa menang. Sekarang, segera suruh anjing-anjingmu berlutut di depan calon istriku dan mengakui kesalahan mereka. Hei buta, Tuan Ahmad berbesar hati membiarkanmu hidup sampai sekarang. Kamu jangan tidak tahu diuntung. Siapa bilang dia ini calon istrimu? Dia tidak lebih dari peliharaan Tuan Ahmad. Tutup mulutmu. Berlutut. Kacau. Ayah, ada apa? Negeri Japara punya satu jurus sakti. Sayap naga terbang. Kekuatannya luar biasa. Lawannya bisa langsung mati. Kalau dia pakai jurus ini, bayarannya sudah pasti nyawa. Pasti akan ada korban jiwa. Ini bukan jurus dari dunia manusia. Jurus ini bisa membunuh naga, bahkan bisa membunuh dewa. Hah? Awan, cepat, bunuh dia. Kalau tidak, kita semua mati. Awan, cepat bergerak. Kalau tidak, nanti terlambat. Sepertinya tidak. Ilmu pedang yang dimiliki Awan tidak terkalahkan. Leluhur sekte perkasa dan puluhan ahli meninggal karena terkena jurus sayap naga terbang. Katanya, belum pernah ada yang melihat naga terbang yang sesungguhnya. Karena yang melihatnya berarti sudah mati. Apa? Orang yang akan binasa biasanya memang lebih congkak. Hari ini kalian akan mati. Orang buta, aku mau lihat bagaimana kamu melawan jurus Tuan Ahmad ini. Apa ada kemungkinan ini? Dia masih hidup karena aku punya ketertarikan terhadap jurus sayap naga terbang ini. Kalau begitu kamu mati saja. Gawat! Kecepatan dan kemampuan Tuan Ahmad sudah meningkat puluhan kali lipat. Ini tidak bisa dilawan oleh manusia pada umumnya. Aib belum terhapus. Kami akan maju dengan kereta perang. Bertekad menghancurkan musuh. Hingga tuntas. Kelak dari awal. Kita tata kembali sungai dan gunung. Lalu menghadap ke istana kekaisaran. Bagus! 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 Nona, dia kalah. Dia kalah. Puisi negeri Damar. Kekuatannya setajam pedang. Awan, syukurlah. Kita menang. Kita menang. Pahlawan muda kita, keahlian pendekar awan sangat hebat. Aku sangat kagum. Pendopo Agung memang pendopo nomor 1. Banyak orang hebat tersembunyi di sini. Peristiwa hari ini sungguh mengguncang kita semua. Ketua Iko, bukannya tadi kamu bilang Ahmad yang dari negara Japara itu tidak terkalahkan? Aku yang salah menilai. Tidak tahu kehebatan pendekar awan. Setelah dilihat-lihat, Ketua Adnan yang sangat jeli bisa memelihara pahlawan muda seperti pendekar awan. Sepertinya dia yang akan menjadi pemimpin pendopo selanjutnya. Benar, Ketua Adnan. Baik dirimu atau pendekar awan, siapapun yang menjadi ketua, sekte perkasa akan menjadi pendukung. Kami berjanji. Kalian bisa saja. Kemampuanku tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalian terlalu berlebihan. Siapa bilang kalian bisa pergi?
Pendekar Awan, kami bersalah. Kami mohon, ampunilah kami. Kedepannya kamu yang memimpin kelompok besi dan darah. Anggap saja aku angin lalu. Lepaskanlah aku. Kalian kira kalian bisa dibiarkan hidup? Bagus! Bagus sekali! Para pengkhianat bangsa ini memang harus dibinasakan. Para pengkhianat bangsa dibinasakan sama pendekar awan. Kalian bersyukur nasib kalian beruntung. Cih! Ketua Adnan, ku dengar Nona Alia dan pendekar awan terikat dalam pernikahan. Entah apa kalian akan mengundang kami untuk merayakannya. Dengan adanya calon menantu penolong seperti pendekar awan, pendopo agung akan selalu aman. Jangan lupakan kami. Bagaimana kalau hari ini kita minum-minum dulu, baru turun gunung? Baiklah. Ini merupakan kebahagiaan ganda. Tidak mabuk, tidak pulang. Pendekar Awan begitu setia, kehebatannya setinggi langit. Putriku begitu bodoh. Pendopo agung tidak pantas ditempati Awan. Awan, apa kamu akan menyalahkan aku karena aku tidak tahu apa-apa? Sejak awal, kamu tidak pernah menghina aku buta. Kenapa aku harus menyalahkanmu sekarang? Bukannya itu berarti keduanya saling cinta. Cinta mereka pun akan abadi selamanya. Pengawal, buatkan pengumuman bahagia. 3 hari lagi, kalian semua datanglah ke Pendopo Agung untuk menyaksikan calon menantu masa depan. Terima kasih atas restunya, Ketua. Nona, meski ilmu bela dirinya begitu hebat, dia tetap saja orang buta. Kalau sampai kerabat tahu akan hal ini, kau pasti akan menjadi bahan omongan. Jangan sembarang bicara. Awan, jangan dengarkan ucapan Nara. Alia, 3 hari lagi, kita akan menjadi suami istri yang sah. Hormat, Raja Yahya. Tuan Ahmad sudah membereskan Pendopo Agung kan? Raja Yahya, awalnya Tuan Ahmad sudah mengalahkan pendopo agung. Tapi tiba-tiba muncul penjaga malam yang buta dan membunuh Tuan Ahmad. Apa? Orang buta? Orang buta itu, Awan. Kakak, kamu menghilang tanpa jejak selama 3 tahun. Tiba-tiba sekarang menjadi orang buta. Karena sudah buta, harusnya sembunyi saja. Beraninya membunuh ahli pedang kota Japara dan menghancurkan rencanaku. Benar-benar cari mati. Di mana dia sekarang? Masih di pendopo agung. Sebentar lagi, dia akan menikahi Nona pendopo agung, Alia. Awan, waktu itu kamu bilang tidak tertarik sama kekuasaan. Menolak posisi Raja Penjaga Utara pergi tanpa berpamitan. Kurasa sekarang kamu memanfaatkan nama Pendopo Agung untuk menguasai persilatan kota Jawari. Kamu sama saja denganku. Tujuan akhirmu menduduki jabatan kaisar. Raja Yahya, sebaiknya kau menyetujui persyaratan dari negeri Japara kami. Kami akan mengirimkan ahli terkemuka untuk membantumu menduduki jabatan kaisar. Baiklah, aku menyetujui seluruh persyaratan dari kalian. Bagus. Orang bijak tahu membaca keadaan. Ferry Cahya, putra penguasa kota Jawari itu, terkenal sebagai pria hidung belang. Kamu harus membuat dia tahu, Alia dari Pendopo Agung kota Jawari merupakan wanita tercantik yang pernah ada di muka bumi. Siap, laksanakan. Lapor, Awan hendak bertemu. Hah? Cepat, buka pintu tengah untuk penyambutan. Biarkan dia segera menemuiku. Baik. Hormat kepada kaisar. Awan, cepat bangun. Awan, kamu menghilang selama 3 tahun. Kamu kemana saja? Aku sudah memerintahkan semua orang mencarimu. Tidak ada yang pernah mendengar tentangmu. Matamu? Karena kecelakaan, mataku buta sejak 3 tahun lalu. Seharusnya jabatan Raja Penjaga Utara jatuh di tanganmu. Kaisar, hatiku tidak tertuju pada kuasa dan hormat. Aku juga tidak mau ada perang saudara. Keinginanku melihat adikku Yahya Dirga menduduki jabatan itu. Terlebih lagi, aku dianugerahi gelar penguasa Titafasi saja sudah merupakan sebuah kehormatan. Baiklah, baiklah. Ada apa kamu mencariku kali ini? Lapor Kaisar, ada 2 hal besar yang hendak kuberitahukan padamu. Silakan. Ahli dari negeri Japara datang ke negeri Damar. Tujuan mereka sangat besar. Bisa jadi di istana pasti ada pengkhianatan yang menjadi kaki tangan kejahatan. Kuharap Kaisar lebih berhati-hati.
Kekejaman negeri Japara tidak bisa dihindari. Aku akan memerintahkan pasukan menyelidiki. Hal kedua, aku dan Alia, putri dari pendopo agung, saling mencintaimu. Kumohon Kaisar merestui kami berdua. Begitu kamu melamar, aku akan menganugerahi iring-iringan mewah. Mahkota emas, mutiara dari Laut Selatan, biar semua orang di bumi tahu. Jenderal penjaga utara milikku, tidak ada tandingannya. Terima kasih, Kaisar. Nara, gaun ini bagus tidak? Cantik tidak? Cantik, sungguh sangat cantik. Membuat Nona menjadi seperti seorang dewi. Setelah mengenakan gaun ini, kecantikanmu makin mengguncang bumi. Sayang sekali si buta ini tidak bisa melihatnya. Ibu, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku, Ibu. Kalau bukan aku yang kesini, anak durhaka sepertimu ini pasti sudah membohongiku sampai mati. Putrimu sendiri menikah sama penjaga malam yang buta. Bukannya itu sama artinya dengan membuang putrimu ke jurang? Mana ada ayah setega dirimu ini? Ibu, belakangan dunia persilatan tidak aman. Jadi, soal pernikahan Alia, tidak ada yang mengirim pemberitahuan padamu. Tidak aman. Walau tidak aman, tidak mungkin membiarkan orang buta menikahi cucuku yang memesona ini yang bisa buat seluruh negeri terkagum-kagum. Benar. Bagaimana mungkin putri dari keluarga kaya nikah dengan orang buta penjaga malam? Kalau kabar ini tersebar, mau ditaruh di mana martabat pendopo agung? Benar, meskipun dia pandai bela diri, dia cuma orang buta yang jadi penjaga malam. Apa dia punya mahar yang pantas? Hah? Orang tidak tahu diri, bukannya bercermin. Orang buta pantas dengan cucuku. Kalau ini tersebar, bisa ditertawakan orang. Ibu, Awan dan Alia memang sudah ada janji nikah. Sekarang dia kembali masuk ke pendopo agung kita. Anggap saja sebagai restu. Diam! Dulu memang orang buta ini yang menyelamatkan Alia. Juga orang buta ini yang menyelamatkan pendopo agung kita. Tapi itu tidak berarti dia bisa menikahi cucuku. Kakak, menurutku, beri sedikit emas dan persediaan, ditambah sawah dan rumah yang bagus, itu sudah cukup untuk balas budi kan? Apa yang dikatakan Tuan Eka benar. Selama 3 tahun terakhir ini, sudah diberi makan dan pakaian. Budi sebesar langit pun sudah tebar selama. Nenek, aku tidak izinkan kalian menjelekkan Awan. Dulu 3 tahun yang lalu, dia menyelamatkanku. 3 tahun kemudian, dia menyelamatkan seluruh pendopo agung. Dia adalah penyelamat nyawa kita. Hatinya baik. Ilmu bela dirinya luar biasa. Aku menikah dengannya bukan hanya untuk membalas budi. Aku sungguh menyukainya sepenuh hati. Alia, semua ini kami lakukan demi kebaikanmu. Apa kamu tidak mengerti niat baik kami? Kalau kamu menikah dengan pria buta itu, kedepannya kamu tidak akan bahagia. Selama aku masih hidup, aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Masa hanya demi sedikit budi baik itu harus menukar hidup Nona kami untuk melunasi utang? Nona, apakah kamu tahu apa arti pernikahan bagi kita para perempuan? Kakak terlalu bodoh. Alia, jangan sampai kamu ikut-ikutan ayahmu, berbuat bodoh. Dengarkan kata paman, jangan sekali-kali menikah dengan orang buta yang tidak berguna itu. Ibu. Hentikan. Hari ini, putra penguasa kota Jawari, Ferry, sudah mengirim surat lamaran dan bersedia menikahi Alia. Aku sudah menyetujui lamaran mereka. Apa? Nyonya Linda, kamu menerima surat lamaran putra penguasa kota Jawari, Ferry. Ya, aku menerima surat lamaran putra penguasa kota Jawari, Ferry. Apa kamu pernah mendengar putra penguasa kota Jawari? Orang itu memiliki identitas seperti apa, posisi seperti apa? Apakah seseorang seperti kamu penjaga malam buta bisa menandinginya? Kalau bicara soal identitas dan kedudukan, putra penguasa kota Jawari bahkan tidak pantas menyentuh sepatuku. Lihat orang memalukan ini. Ini adalah menantu yang kamu carikan untuk Alia. Tidak tahu sopan santun, tidak tahu diri. Berani di hadapanku berkata putra penguasa kota Jawari tidak pantas untuk menyentuh sepatunya. Omong kosong, benar-benar cari mati. Dasar penjaga malam, berani berkata hal seperti ini di hadapan Nyonya Linda. Sekarang dia hanya penjaga malam di pendopo agung. Dia hanya budak paling hina. Siapa Nyonya Linda? Dia adalah nyonya utama pendopo agung. Cepat berlutut dan memberi hormat. Selain kaisar saat ini, belum ada orang selain kaisar yang pantas menerima penghormatan dariku. Dasar orang buta, kamu masih saja bicara sombong. Buta, kamu sebenarnya tidak bodoh. Itu satu-satunya kesempatanmu untuk mengharumkan nama keluarga. Makanya bertingkah keras kepala mendekati cucuku tidak mau melepaskan. Kalau memang ada pengemis, berikan saja sedikit uang biar pergi. Supaya tidak membuat malu di sini.
Hah? Buta, di sini ada 100 tahil. Cepat ambil dan pergi. Budi menyelamatkan nyawa seperti diberikan hidup kembali. Bukankah itu tidak bisa dibalas dengan harta? Nenek, aku sungguh ingin menikah dengan Awan. Tolong nenek restui aku. Kalau kamu menganggapku sebagai nenekmu, berdirilah di sisiku. Nenek akan memutuskan untukmu. Nenek, aku cuma akan menikahi Awan. Jika kalian menolak, aku akan lari bersamanya menjelajah dunia. Dasar orang buta. Sebenarnya apa yang kamu berikan kepadanya hingga dia berani membuatku begitu marah? Aku sudah puas bisa dapat istri sepertimu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu ikut mengembara bersamaku. Sebaliknya, aku akan membuat seluruh pendopo agung bangga padaku. Omong sembarangan. Pengawal, usir orang buta ini. Putra penguasa kota Jawari, Tuan Ferry, datang! Tuan Ferry sudah datang. Tuan Ferry, selamat datang. Pendopo agung kian megah dengan kehadiranmu. Ini Nona Alia ya? Benar-benar wanita yang memesona. Tak heran namanya begitu terkenal. Yang ini adalah... Dia adalah tunanganku. Hanya bertunangan, belum menikah. Nyonya Linda, mana mungkin menikahkan putri keluarga kami dengan orang buta? Memang, wanita cantik luar biasa seperti Alia tidak mungkin cocok dengan orang buta. Benar. Hanya Tuan Ferry dari keluarga bangsawan yang pantas untuk putri kami. Nenek, kalian ingin yang sederajat, sedangkan yang aku mau cocok denganku. Aku sudah bilang, aku seumur hidup ini cuma akan menikahi Awan. Anak durhaka, kamu tidak memilih pria kaya dan berkuasa. Beneran buat aku kesal. Nyonya Linda jangan marah. Buat dia merasa malu karena tidak sederajat. Bukankah Tuan Ferry bisa melakukannya dengan mudah? Pengawal, bawa hadiah lamaranku kemari. Biar semua orang lihat. Hadiah lamaran pertama adalah pilihan leluhur keluarga Cahya, sepasang gelang naga dan phoenix, senilai 10.000 emas. Hadiah lamaran kedua adalah mutiara malam dari Laut Selatan, senilai 100.000 emas. Ini sangat berharga. Hadiah lamaran ketiga, Buddha emas dan giok dari dinasti sebelumnya, senilai 1 juta emas. Aduh, Tuan Ferry tahu aku suka kasih persembahan. Jadi kasih budak emas dan giok ini beneran membuatku terharu. Hadiah lamaran keempat, 1.000 hektar sawah di sekitar kota Jawari. Dengan 1.000 keluarga petani, cukup untuk seluruh pendopo agung hidup mewah beberapa generasi. Astaga, 1.000 hektar sawah, 1.000 keluarga petani. Hanya Tuan Ferry yang bisa kasih sebanyak ini. Ini benar-benar keluarga kaya. Ini baru keturunan yang berkelas. Orang buta, kamu memang tidak beruntung untuk melihat betapa menggetarkannya hadiah lamaran yang disiapkan Tuan Ferry. Tapi kata-kata mereka seharusnya kamu bisa mendengarnya kan? Inilah perbedaan orang kaya denganmu. Seperti naga sejati di dunia yang terbang tinggi di langit, tidak ada bandingannya dengan semut hina yang berjuang di lumpur. Tentu saja tidak bisa dibandingkan. Bahkan orang buta busuk ini pun tidak layak untuk mengangkat sepatu Tuan Ferry. Awan, kamu sudah lihat kan? Putri keluarga kami hanya layak dipasangkan dengan Tuan Ferry, pria unggulan. Orang buta, perbedaan itu juga sudah kamu lihat kan? Sebaiknya kamu cepat pergi saja, jangan buat malu. Semua hadiah lamaran itu, apa artinya? Yang akan kuberikan untuk Alia adalah 10 li pakaian merah, mahkota Phoenix berlapis emas, pernikahan yang dianugerahi Kaisar. 10 li pakaian merah, mahkota Phoenix berlapis emas. Apa kamu kira pendopo agung ini adalah kedai teh atau rumah makan? Hingga kamu ngomong sembarangan. Mahkota Phoenix berlapis emas itu adalah benda yang hanya bisa dipakai oleh putri kerajaan. Kamu seorang penjaga malam berani menyebut hal ini. Apa kamu mau buat keluarga kami ikut kehilangan kepala? Awan, jangan berkata sembarangan. Kata-kata yang melewati batas seperti itu tidak pantas kamu ucapkan. Segera minta maaf kepada Nyonya Linda. Awan, cukup. Aku mohon, diamlah. Aku lihat kamu bahkan belum pernah menyentuh lembaran emas. Pikul reot, lihat patung tanah liat pakai mahkota kertas, kamu anggap itu harta karun. Masih bilang Kaisar anugerahkan pernikahan? Dasar orang buta. Berani sekali kamu bicara berdasar kemampuanmu. Kamu tahu kemana arah gerbang istana dibuka? Masih berani melibatkan keluarga kerajaan. Harusnya kamu punya sedikit rasa malu. Orang buta,
Kenapa aku sebelumnya tidak melihatmu bisa begitu pandai berpura-pura? Hanya dari beberapa kalimatmu ini, aku bisa mengajukan permohonan agar ayahku menghukummu dengan hukuman mati. Kalau begitu, bagaimana kalau aku bisa melakukannya? Baiklah, Tuan Ferry. Bagaimana kalau kita memberi orang buta ini sebuah kesempatan? Biarkan dia mengeluarkan hadiah lamarannya. Kalau hadiah lamarannya tidak bisa menandingi milikmu, pendopo agung pasti akan memberi Tuan Ferry sebuah penjelasan. Aku paling suka melihat anjing yang sok berpura-pura sepertimu meronta-ronta dalam keadaan sekarat. Awan, penguasa kota Jawari bukan orang yang bisa kamu singgung. Kalau terus seperti ini, aku tidak bisa melindungimu lagi. Alia, barusan kamu di depan semua orang memanggilku tunanganmu. Kalau begitu tunanganmu ini akan memberimu sebuah pernikahan yang tiada duanya di dunia. Dari mana kamu dapatkan 10 li pakaian merah, mahkota finik emas, dan anugerah nikah kaisar? Jangan bermimpi lagi. Kalau aku bilang ada, berarti ada. Orang ini benar-benar gila. Aku tidak akan percaya meski kamu membunuhku. Tubuh Alia yang berharga. Begitu rapuh dan tak berharga. Sama sekali tidak pantas untuknya. Orang buta, kamu sudah menghancurkan patung Buddha emas yang diberikan Tuan Ferry padaku. Gila, kamu ini buta dan gila ya. Lihat patung Buddha emas ini, harganya jutaan emas. Dasar orang buta, tidak tahu diri. Kamu sudah menghancurkan patung. Ibu, dia cuma buat keributan di sini. Maaf, Awan hanya bertindak gegabah. Tidak ada niat jahat. Cepat berlutut, minta maaf pada nenek dan juga Tuan Ferry. Kalau tidak, nyawamu bisa terancam. Alia, bukan nyawaku yang dalam bahaya, tapi nyawa mereka yang dalam bahaya. Awan, kamu telah membuat masalah besar. Tuan Ferry bukan orang dunia persilatan. Dia adalah anak penguasa kota Jawari. Lalu kenapa? Kaisar mungkin bisa memberiku pernikahan. Tapi identitasku bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan. Kamu cuma orang buta. Ada status apa? Apa bisa lebih mulia dari statusku yang penguasa kota Jawari? Dasar tidak tahu diri. Cari penyakit sendiri. Hari ini, aku harus membunuhmu. Awan, sudah begini kamu masih saja omong kosong. Apalagi yang bisa kukatakan padamu? Kamu sudah menghina Tuan Ferry. Kita tidak boleh membiarkannya. Pengawal, tangkap dia. Patahkan kaki orang buta ini. Patahkan! Nenek, maaf. Aku mewakili Awan minta maaf. Maaf. Mohon Anda berburuk hati. Alia, bangun. Cepat bangun. Jangan berlutut. Kalaupun harus berlutut, mereka yang berlutut kepadamu. Berani sekali. Nyali kamu besar sekali. Aku adalah nyonya keluarga Satya. Bagaimana mungkin aku berlutut pada orang buta? Berlutut di hadapan adalah kehormatan bagimu. Aduh, keras kepala sekali. Orang buta yang tidak takut mati. Aku, ketua. Di luar ada sekelompok orang yang datang membawa 10 li pakaian merah, katanya antar hadiah lamaran untuk Nona. 10 li pakaian merah? Hadiah lamaran? Datang dari mana? Nyonya Linda. Mereka adalah pasukan Jinwa. Mereka pasukan khusus kerajaan. Bagaimana mungkin mereka datang ke kota Jawari? Kamu tidak salah lihat kan? Pakaian pasukan Jinwa sangat istimewa dan terhormat. Hamba tidak berani salah lihat. Pasukan Jinwa? Ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak mendapatkan kabar sebelumnya? Alia, aku bilang akan memberimu pernikahan yang tak tertandingi di dunia, yaitu pernikahan yang dianugerai kaisar. Tidak kusangka bisa berakhir menjadi lelucon seperti ini. Di kehidupan ini, pernikahanmu akan kubuat megah dan mulia, dijunjung dan dikagumi semua orang. Pasukan Jinwa tiba. Pendopo Agung menyambut kalian semua. Komandan pasukan Jinwa di Koluta atas perintah Kaisar khusus untuk menjalin hubungan demi Awan dan Alia menyerahkan hadiah lamaran. Hadiah lamaran pertama, mahkota emas bersisik naga dan burung phoenix. Hadiah lamaran kedua, mutiara malam Laut Selatan. Hadiah lamaran ketiga, sawah 10.000 hektar di pinggiran ibu kota dan 10.000 keluarga petani. Hadiah lamaran keempat, kitab emas dan kiok yang dianugerahkan kerajaan. Mengangkat Alia, putri keluarga Satya sebagai nyonya bangsawan tingkat 1. Nyonya bangsawan tingkat 1. Aku yang sudah tua ini tidak bisa melihat, tidak mengenali naga sejati di dunia manusia. Keponakanku, Paman, ketika pertama kali melihatmu, aku sudah tahu kamu bukan orang sembarangan. Salahku berkata terlalu kasar. Kamu bermurah hatilah. Kami kasih hadiah. Kami kasih 100 tahil sebagai hadiah. Karena kalian sudah tahu, Alia sebagai nyonya bangsawan tingkat 1. Bagaimana memperlakukannya? Seluruh keluarga Satya beri hormat pada nyonya bangsawan tingkat 1. Aduh, Ibu, ini tidak boleh. Alia masih muda. Anda adalah orang yang lebih tua. Ini. Dasar anak bodoh. Sekarang Alia adalah nyonya bangsawan tingkat 1. Berlutut. Salam nyonya bangsawan tingkat 1. Nenek,
Anda membuatku kewalahan. Cepat bangun. Tidak bisa. Alia, sekarang kamu adalah nyonya bangsawan tingkat 1. Seharusnya kami beri hormat padamu. Baiklah. Kalian sudah berlutut. Cepat bangun. Ini tidak mungkin. Semua ini bohong. Semua ini bohong. Ini tidak mungkin. Ayahku pagi ini masih minum teh bersama gubernur. Belum pernah mendengar pasukan jiwa datang ke kota Jawari. Apalagi soal kaisar kasih pernikahan. Orang buta. Semua ini adalah pengaturanmu. Sebuah sandiwara yang hebat ingin membuatku menundukkan kepala padamu. Diam! Kaisar memberikan pernikahan. Mana mungkin bisa palsu? Aku mengerti sekarang. Justru karena begini, semua orang tidak percaya. Makanya dia menyusun sandiwara ini untuk menipu kalian semua. Ferry, kamu cari mati tidak boleh melibatkan keluarga Satya. Ferry, sebelumnya melihat kamu adalah putra penguasa kota, kami selalu mengalah padamu. Sekarang kami ada anugerah pernikahan kaisar. Pasukan Jinwa datang langsung ke sini. Siapa kamu? Beraninya ngomong sembarangan. Baik, tunggu aku menangkap kalian semua dan kumasukkan ke penjara. Begitu hukuman dijatuhkan, kalian pasti mengaku. Pengawal, serang! Ajal sudah di depan mata. Masih juga tidak tahu menyesal. Komandan Diko, patahkan kedua kakinya. Baik! Kamu beraninya? Aku ini putra penguasa kota Jawari. Putra penguasa kota Jawari bisa dibandingkan dengan penguasa Titah Fasi? Penguasa Titah Fasi? Tidak mungkin. Diberikan oleh kaisar sebelumnya. Menguasai seluruh hukuman di dunia. Awan bertindak mewakili kehendak langit. Penguasa Titah Fasi negeri Damar. Bertindak mewakili kehendak langit menguasai seluruh hukuman di dunia ini diberikan oleh kaisar sebelumnya. Kekuatan menentukan hidup dan mati di bawah satu orang, di atas ribuan orang. Seorang tokoh besar. Untungnya kita berhenti tepat waktu. Kalau tidak, suatu saat berikutnya, kepala kita sudah terpenggal. Kalau sudah berpura-pura, ya pura-puralah sampai tuntas. Lagi pula sekarang kalian bisa bilang apa saja. Aku bahkan bisa bilang aku adalah kaisar langit. Dasar tidak tahu diri. Kamu berani sekali. Mematahkan kedua kakimu agar sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jika kamu masih keras kepala, jabatan ayahmu sebagai penguasa kota Jawari juga bisa kurebut. Siapa yang begitu berani merebut kedudukanku sebagai penguasa kota? Ayah, kamu harus membelaku. Siapa yang melakukannya? Tunjukkan dirimu. Aku yang melakukannya. Komandan pasukan Jinwa, Diko. Komandan adalah Edo Suma. Kamu malah berani menyamar jadi dia. Pengawal, tangkap dua penipu yang pamer kekuatan ini. Kaisar kemarin telah mencabut jabatan komandan. Tetapi belum sempat diumumkan ke seluruh negeri. Tanpa titah kekaisarannya dibubuhi cap, semuanya tidak dapat dipercaya. Ayah, bunuh mereka semua. Bunuh semuanya. Aku ingin mereka mati. Semuanya mati di depan mataku. Febri, buka matamu dan lihat. Apa ini? Titah Fasi, kamu penguasa Titah Fasi. Yang berbuat baik di dunia akan diganjar. Yang berbuat jahat akan dihukum. Aku bertindak mewakili kehendak langit. Ayah, Anda adalah penguasa kota Jawari. Mana bisa berlutut? Diam, anak durhaka. Tuhan, aku tidak mengenalimu. Mohon Tuhan bermurah hati. Anakku tidak tahu apapun. Mohon Tuhan bermurah hati dan ampuni dia. Ayah, dia itu orang buta. Mana mungkin penguasa Titah Fasi? Lagian kalau benar, lalu kenapa? Anda adalah penguasa kota Jawari. Dia anak durhaka. Kamu tidak mengerti apa yang diwakili Titah Fasi. Asal Titah Fasi di tangannya. Dia adalah penguasa Titah Fasi dan bertindak mewakili langit. Kamu tidak mengerti. Bertindak mewakili kehendak langit. Tuhan, aku salah. Tuhan, aku salah. Tuhan, ampuni aku. Tuan penguasa, hamba bersedia menyumbangkan seluruh harta keluarga untuk disita negara. Mohon Tuan berbelas kasihan. Selamatkanlah nyawa anak hamba. Bahkan penguasa kota Jawari pun berlutut dan bersujud. Penguasa Titah Fasi ini memiliki kedudukan yang sangat mulia. Untung tadi kami tidak keras kepala. Kalau tidak, pasti giliran kami yang berlutut sampai kaki berdarah. Katanya penguasa kota memiliki kekuasaan dan kedudukan tinggi, mampu menutupi langit dengan satu tangan. Tapi di hadapan awan, dia bahkan lebih rendah dari semut. Dia bisa mendekati pasukan Jinwa. Ternyata memiliki titah Fasi yang diberikan kaisar sebelumnya. Kita sudah mendekati orang ini. 30 tahun berkelana di dunia persilatan. Hari ini baru tahu apa itu kekuasaan yang sebenarnya. Awan, ternyata yang kamu katakan benar-benar bisa membuat orang-orang berkuasa tunduk. Tuan, Nara sebelumnya sudah menyinggungmu. Anda jangan simpan dalam hati. Nantinya jaga bicaramu. Tidak akan ada yang anggap kamu bisu. Sekarang sudah takut.
Masih berani pamer kekuatan di depan penguasa Tuan Fasi? Tidak berani. Tidak berani. Anak durhaka sialan. Seluruh keluarga Cahya hampir kamu celakai. Tuan penguasa, aku bersedia seumur hidup bekerja keras untuk Anda. Aku mohon Anda bermurah hatilah. Hukum tidak pandang bulu. Kamu tidak mendidik anak dengan benar, membiarkan Ferry menindas rakyat, dan bersikap sewenang-wenang. Mulai hari ini, kamu bukan lagi penguasa kota Jawari. Ferry, kamu bersalah. Penjarakan di penjara pasukan Jinwa. Setelah kejahatanmu terbukti, akan diajukan kepada Kaisar untuk diadili. Baik, bawa Ferry pergi. Masukkan ke penjara. Ayah. Tolong aku. Ayah, aku tidak mau mati. Ayah. Tangkap Febri. Baik. Ayo. Alia, aku bilang ingin memberimu sebuah pernikahan yang tiada duanya di dunia. Yaitu meminta Kaisar untuk menganugerahi pernikahan. Tak kusangka. Malah jadi keributan seperti ini. Pria yang kusukai pasti adalah orang luar biasa. Besok akan ada pernikahan besar. Semoga langgeng selamanya. Semoga segera dikaruniai anak yang berbakti. Semua dalang di balik ini akan segera menampakkan wujud aslinya. Kamu bilang apa? Kakakku sudah mengeluarkan titah fasih di keluarga Jawari? Benar. Hamba yang bersembunyi menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Aku sudah tahu dia memang tidak punya niat baik. Dulu dia dengan sukarela menyerahkan posisi Raja Penjaga Utara padaku, menciptakan kesan seolah-olah dia tidak menyukai kekuasaan. Padahal sebenarnya dia mendapatkan jabatan yang bahkan lebih tinggi daripada kedudukan Raja Penjaga Utara, yaitu penguasa titah fasih. Raja Yahya, Kaisar Negeri Damar telah memindahkanmu ke perbatasan utara. Niatnya tidak baik. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak, ambisimu untuk menjadi kaisar akan dihancurkan oleh kakakmu sendiri. Tidak masalah. Dia tidak akan bisa merusak rencana besarku. Lagi pula, dia sekarang cuma orang buta. Apalagi yang bisa dia lakukan? Tapi, apa yang kalian katakan juga benar. Sampaikan perintahku. Hamba siap. Kerahkan semua pasukan rahasia dan para kesatria negeri Japara untuk bergerak. Besok tepat tengah hari, kepung istana kekaisaran. Aku ingin kaisar menuliskan dekret kerajaan dengan tangannya sendiri. Menyerahkan tahta kepadaku. Baik. Awan, riasan merah di balik tudung ini, aku sudah menunggu selama 3 tahun. Mulai sekarang, aku adalah istrimu yang sah secara resmi. Aku membuatmu menunggu terlalu lama. Ada apa? Lapor Tuan. Raja Yahya diam-diam memindahkan pasukan perbatasan utara, sudah bersembunyi di istana. Lebih dari itu ada banyak pendekar Japara menyamar di antara mereka. Mereka sangat mungkin akan membahayakan Kaisar. Kuda serigala Gunung Yin atau penjaga besi Gurun Utara? Jawab Tuan, itu adalah pasukan bayangan yang dilatih oleh kediaman Raja Penjaga Utara. Yang memimpin pasukan itu, pendekar pedang nomor 1 negeri Japara, Bayu. Yahya, tak kusangka ambisimu bisa sebesar ini. Sudah menjadi Raja Penjaga Utara, ternyata masih belum puas. Bahkan ingin menjadi Kaisar juga. Awan, ada apa sebenarnya? 3 tahun yang lalu, ayahku gugur di medan perang. Gelar Raja Penjaga Utara seharusnya diserahkan kepadaku. Tapi aku sangat memahami adikku. Dia mencintai kekuasaan dan nama besar. Untuk menghindari konflik antar saudara, aku menyerahkan tahta itu kepadanya. Setelah itu mengembara di dunia persilatan, hingga akhirnya tiba di Pendopo Agung. Dan bekerja sebagai penjaga malam. Adikmu itu ingin menjadi kaisar. Awalnya kupikir setelah dia menjadi Raja Penjaga Utara, dia akan merasa puas. Siapa sangka hal itu justru menyuburkan ambisinya. Malah ingin merebut tahta kaisar. Aku tidak akan biarkan rencananya berhasil. Sampaikan perintahku. Kumpulkan pasukan di ibu kota dan lindungi kaisar. Baik. Alia, aku punya urusan penting yang harus kulakukan. Aku tahu. Pergilah dengan tenang. Aku akan menunggumu di Pendopo Agung. Menunggu sampai kamu kembali. Tunggu sebentar. Di Pendopo Agung ini, yang paling terkenal adalah pedangnya. Kami juga memiliki 1 baju zirah pusaka.
Baju zirah ini adalah harta penyangga utama pendopo agung bernama zirah pusaka naga mengau. Pedang dan tombak tidak mampu menembusnya. Dulu, kakekku pernah pakai untuk menahan 12 anak panah. Hari ini, kamu gunakan baju zirah ini untuk melawan tipu daya adikmu. Aku akan menunggumu kembali. Terus menunggu, selalu menunggu. Di kehidupan ini. Dan di kehidupan selanjutnya. Baik. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Tunggu aku. Saat memakai baju zirah ini, makin terlihat seperti penguasa Titafasi, begitu berwibawa dan agung. Dalam hidup ini, pedangku hanya akan terhunus untuk 2 jenis orang, musuh atau dirimu. Pergilah. Jaga dirimu baik-baik. Sebenarnya masih ada satu hal yang selama ini aku sembunyikan darimu. Tak perlu kamu katakan sekarang. Aku menunggumu kembali dan ceritakan padaku. Ingatlah, kamu ingin menyampaikan sesuatu padaku. Kamu harus kembali. Baik, tunggu aku kembali. Siapa? Tuan baik, aku sudah mengerahkan cukup banyak ahli untuk mengepung istana. Istana kini harus mengandalkan kalian. Hari ini, siapapun yang berani menghalangi Yang Mulia, mati! Baik. Kalau rencana ini berhasil, kita akan hidup dalam kekayaan yang tak akan pernah habis. Ini adalah jasa besar berpihak pada penguasa. Setelah berhasil, bukan cuma seumur hidup kita yang akan menikmati kemewahan tanpa batas, bahkan anak-anak dan cucu kita juga akan menikmatinya tanpa batas. Sayangnya, kalian tidak akan punya anak atau cucu. Siapa? Siapa itu? Aku. Siapa yang tidak punya mata? Tidak tahu siapa kami. Kami adalah Arya dan Wira dari Istana Rasi. Istana Rasi? Yahya, bahkan barang rendahan seperti ini kamu berani bawa masuk. Kupikir tadinya pendekar hebat dunia persilatan. Tak kusangka, ternyata cuma orang buta. Orang buta? Benar-benar orang buta rupanya. Pantas saja, setelah bertemu kami, masih berani bersikap sesombong ini. Sombong? Kalian tidak mengenalku. Kalian tidak tahu, biasanya aku bahkan lebih sombong dari ini. Aku sudah bilang, setelah bertemu kami, masih berani bersikap sesombong ini. Sombong? Kalian tidak mengenalku. Kalian tidak tahu, biasanya aku bahkan lebih sombong dari ini. Dasar tidak tahu diri. Kamu pikir siapa dirimu? Aku membunuhmu. Semudah membunuh ayam. Ya, ya, ya. Tenaga orang ini, bagaimana bisa sebesar ini? Sampai memaksaku tak berdaya sama sekali. Arya, kenapa kamu masih berdiri saja? Cepat bunuh dia. Dia tidak bisa membunuhku. Justru sebaliknya. Dia sudah mati. Omong kosong. Ilmu bela diri Arya di dunia persilatan adalah yang terbaik. Cuma denganmu seorang pria buta ingin membunuhnya. Arya, ada apa denganmu Arya? Arya. Arya, kamu benar-benar telah membunuhnya. Aku sudah memperingatkanmu. Tapi kamu tidak percaya. Maka yang akan mati berikutnya adalah dirimu. Hamba Yahya Dirga, hamba memberi hormat kepada Kaisar. Raja Yahya, bukankah aku memerintahkanmu menjaga perbatasan utara? Kenapa tiba-tiba kembali? Hamba menembus bahaya untuk sampaikan nasihat. Saudaraku Awan telah menyembunyikan Titafasi, berniat menggulingkan negeri Damar dan tatanan negaranya. Keterlaluan, demi melindungiku dia hampir mati, bahkan telah mengabdikan diri sepenuh hati demi negeri Damar. Bekerja tanpa pamrih sampai akhir hayat, mana mungkin dia berkhianat. Lagi pula Titafasi yang dimilikinya adalah anugerah langsung dari Mediang Kaisar, bukan disembunyikan secara ilegal. Mohon Kaisar segera mengeluarkan titah untuk menghukum Awan dengan hukuman mati sebagai peringatan bagi yang lain. Raja Yahya, apa maksudmu? Kamu ingin agar dengan ucapan darimu bertindak sewenang-wenang mengeksekusi pilar utama negara? Kaisar, sebaiknya kamu turuti apapun yang kukatakan. Yahya, kamu mau apa? Kaisar,
Apa yang ingin kulakukan sekarang masih belum terlihat jelas bagimu. Aku ingin menduduki singgasanamu, memerintah seluruh negeri. Kamu sudah menjadi pejabat tertinggi, tapi mau memberontak dan merebut tahta. Kaisar Negeri Damar, seluruh pengawal di istana sudah dibereskan. Aku sarankan kamu lebih baik menuruti perintah Raja Yahya. Kalau tidak, pedang samuraiku ini akan ternodai darah Kaisar Negeri Damar. Yahya, kamu sebagai anggota kerajaan negeri Damar, berani bersekongkol dengan orang luar, mengkhianati leluhur. Leluhur bisa kasih kesempatan jadi kaisar. Lagi pula, harta yang diberikan orang Japara jauh lebih nyata dibandingkan papan arwah leluhur, bukan? Apakah kamu lupa dendam kesumat antara negeri Damar dan Japara? Lupa bagaimana begitu banyak jenderal kita tewas? Lupa utang darah dengan orang Japara? Nyawa mereka adalah milik mereka sendiri. Dendam mereka juga milik mereka sendiri. Hanya nyawaku yang milikku sendiri. Aku sudah mencapai kesepakatan dengan orang-orang negeri Japara. Asalkan kamu menyerahkan tahta kepadaku, aku akan menyerahkan wilayah dan tunduk pada negeri Japara. Mulai sekarang, Kaisar Negeri Japara akan menjadi Kaisar Agung. Demi mendapatkan posisi ini, kamu tak segan-segan menjual martabat negara menjadi Raja Boneka. Bagaimana kamu akan menghadap leluhur dan mati dengan tenang? Mati dengan tenang? Jika mereka masih hidup, barangkali mereka juga ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi kaisar. Kaisar Negeri Damar, segera keluarkan surat penyerahan tahta. Kalau tidak, hari ini kamu pasti mati. Yahya, kamu kira dengan bersujud kepada negeri Japara kamu bisa mengkokohkan tahtamu? Orang-orang Japara akan memperlakukanmu seperti anjing, mempermainkanmu sesuka hati. Meski harus jadi anjing, aku juga akan jadi anjing perkasa. Cepat tanda tangani surat titah turun tahta itu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Aku merasakan niat membunuh yang kuat. Sepertinya awan sudah datang. Apa? Begitu banyak pasukan elit ternyata tak mampu menghentikannya. Yang mulia tenang saja. Selama ada aku, dia tidak akan mengganggu rencana besar Anda untuk naik tahta. Cepat pergi. Surat titah turun tahta itu belum dapat. Apapun yang terjadi, hentikan dia. Kaisar, cepat tanda tangani titah itu. Tanda tangani. Awan datang. Dia sudah datang. Yahya, ajalmu sudah tiba. Awan, Raja Penjaga Utara yang sesungguhnya. Akhirnya kamu datang juga. Orang negeri Japara. Bukankah kamu adalah Bayu, pendekar pedang nomor 1 negeri Japara? Benar, kamu tidak dapat melihat, tapi pendengaranmu luar biasa. Awan, kekuatanmu luar biasa. Negeri Japara sangat membutuhkan orang kuat sepertimu. Bagaimana kalau bekerja sama dengan negeri Japara? Tak perlu lagi mengorbankan nyawa demi orang yang akan mati dan negeri yang pasti binasa. Orang-orang negeri Japara sama sekali tidak tahu malu. Aku tidak sudi. Asal kamu setuju, besok di Balairung Istana Kekaisaran akan menjadi hari baik penobatanmu dan penetapan era baru. Negeri Japara bisa membantumu menjadi penguasa negeri Damar. Lalu bagaimana dengan adikku? Bukankah kalian bilang akan membantunya jadi kaisar? Negeri Japara sejak dulu hanya bekerja sama dengan orang kuat. Selama kamu bersedia berpihak pada negeri Japara, maka kami akan menyerahkan Yahya padamu untuk kamu perlakukan sesukamu. Betapa lucunya adikku yang bodoh itu. Dia benar-benar mengira kalian akan membantunya. Padahal dia tak tahu, begitu dia tak lagi punya nilai guna, kalian akan menjualnya sampai bersih tak bersisa. Awan, di negeri Damar ada pepatah kuno yang berbunyi, yang bisa baca keadaan dia pahlawan sejati. Sekarang Kaisar Negeri Damar berada di tangan kami. Dengan kekuatanmu seorang diri, bagaimana mungkin kamu bisa menahan arus besar takdir dunia ini? Dalam darah dan tulang pemuda negeri Damar, tak pernah ada kata menundukkan kepala pada serigala yang licik dan penuh tipu daya. Yang ada hanyalah pedang untuk membantai orang negeri Japara. Tak kusangka di dunia ini, benar-benar ada orang yang tak takut pada kekuasaan dan tak gentar menghadapi kematian. Baiklah, Awan, aku menghormatimu sebagai pria berdarah panas. Setelah pertempuran ini, aku akan memakamkanmu dengan layak. Aku tidak sama denganmu. Setelah membunuhmu, aku akan membantai kalian, menghancurkan tulang belulang kalian, dan menaburkannya ke angin. Bodoh! Akan kubuat kau merasakan jurus pedang aliran 2 langit. Tebasan kekosongan.
Ya. Cuma segitu kemampuanmu. Sekarang giliran aku yang bergerak. Seperti burung besar, terbang bersama angin. Layang naik lurus. Hingga 90.000 li. Sampai mampu memadukan makna puisi dengan ilmu pedang. Menciptakan jurus pedang sendiri. Ilmu pedang negeri Japara kalian hanyalah permainan anak-anak. Sama sekali tak punya kedalaman makna. Pedang aliran dua langit paling-paling hanya sebatas teknik. Sedangkan 5.000 tahun sejarah negeri Damar yang dibicarakan oleh Tao. Dao pedang. Mana mungkin? Mana mungkin? Ilmu pedang negeri Japara adalah yang terkuat. Pedang aliran dua langit yang terkuat. Pedang aliran dua langit. Tebasan kekosongan. Seorang pemuda harus punya cita-cita tinggi. Bertekad menjadi yang terbaik di dunia. Akan kukatakan satu rahasia padamu. Aku sama sekali tidak pernah buta. Kaisar, kalau kamu masih tidak mau tanda tangan, jangan salahkan pedang di tanganku. Yahya, turunkan pedang itu. Kakak, kamu... Melihat aku masih hidup, kamu pasti sangat kecewa ya. Aku menyerahkan gelar Raja Penjaga Utara padamu, karena aku tak ingin melihat saudara saling membunuh. Kamu masih belum puas juga. Jangan kira dengan menyerahkan kedudukan Raja Penjaga Utara, aku bisa kamu singkirkan. Sejak kecil hingga dewasa, ayah selalu mengatakan kamu terlahir sebagai jenderal. Menjelang ajalnya, ibu juga memintamu untuk melindungiku. Tapi siapa yang pernah peduli padaku? Sekarang kamu datang berpura-pura jadi kakak. Orang tua memintaku melindungi saudara, bukan melindungi pengkhianat yang bersekongkol dengan musuh. Lihat dirimu sekarang, jadi seperti apa kamu ini? Mengacungkan pedang pada kaisar, menjadi anjing negara Japara. Kamu masih ingat nama keluargamu adalah Dirga. Kejayaan keluarga Dirga, semuanya ada padamu. Bukan padaku. Andai kamu berani seperti aku, berbaring di salju saat musim dingin, berpatroli perbatasan di terik musim panas. Siapa yang berani meremehkanmu? Kenapa kamu tak memperjuangkan harga dirimu? Sekarang malah menukar negara demi perlindungan negeri Japara. Apa kamu pantas disebut sebagai orang negeri Damar? Negeri Damar? Kamu terus-menerus menyebut negeri Damar. Padahal sebenarnya kamu hanya ingin menginjakku untuk memanjat lebih tinggi. Sebentar lagi, aku akan menjadi kaisar. Dan sekarang kamu malah datang untuk merusak rencanaku. Jelas-jelas kamu sudah memiliki segalanya. Lalu mengapa kamu tetap tak mau melepaskanku? Aku tak pernah berniat berebut denganmu. Tapi kamu ingin menukar wilayah negeri Damar ini. Demi tahta. Hari ini, dengan pedang ini, aku akan mewakili keluarga Dirga. Membersihkan aib keluarga. Kamu bukan orang buta. Kamu pura-pura buta. Kamu pura-pura buta. Kak, rencana dan tipu dayamu tak kalah licik dariku. Aku melakukan ini demi menyelidiki pembunuhan mendiang kaisar. Karena itu, aku mengembara dan menyamar sebagai orang buta. Tak perlu kamu selidiki lagi. Mendiang kaisar, memang aku yang membunuhnya. Karena aku adalah pemimpin Istana Rasi. Aksa! Meminjam kekuatan bintang, menghancurkan dunia. Yahya, kamu telah berlatih ilmu iblis. Diam! Tunggu sampai aku membunuhnya, lalu giliranmu. Setelah bertahun-tahun, kamu tetap tidak berubah. Bertarung dengan nyawa sebagai taruhan. Bahkan berani memperlihatkan kelemahanmu. Inilah alasan kenapa kamu bukan tandinganku. Kaisar, Awan telah mengeksekusi pengkhianat negara. Cepat silakan bangkit. Kamu telah bekerja keras. Saat ini jutaan pasukan negeri Japara telah menekan di perbatasan laut. Negeri Damar berada dalam keadaan genting. Kaisar, hamba bersedia maju berperang demi negara. Mengorbankan diri untuk negeri. Baik,